Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, semoga kita selalu dalam pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, Jejak Kiai akan menceritakan kisah seorang wali Allah dari Bangkalan, Madura, yang sudah masyhur diakui mempunyai banyak karomah. Beliau adalah Kiai Kholil Bangkalan, atau yang sering disebut Syekhona Kholil. Berikut ini adalah kisah unik Kiai Kholil dengan beberapa santrinya. Kisah ke-1, Kiai Asad Asem Bagus mendapat uang keramat. Seperti karomah-karomah Kiai Kholil yang lain, karomah ini sangat istimewa. Cerita ini langsung disampaikan oleh pelaku sejarah, yaitu Kiai Asad Syamsul Arifin sendiri, yang merupakan santri Kiai Kholil dan pelopor berdirinya NU, yang kemudian menjadi kiai dan pemimpin pondok di Asem Bagus Situbondo. Ketika Kiai Asad masih menjadi santri Kiai Kholil, beliau pernah disuruh mengantarkan tongkat ke Kiai Hashim Asy'ari di Jombang. Dan, di lain hari disuruh mengantarkan tasbih kepada Kiai Hashim juga. Kiai Kholil hanya memberikan bekal beberapa uang logam. Kiai Asad sepertinya sangat mempercayai bahwa pemberian gurunya tersebut mengandung barokah. Bahkan Kiai Asad sampai berkata dalam batinnya, kalau uang ini mengandung barokah, tentu tidak akan habis, bahkan bertambah. Subhanallah. Benar saja, ketika Kiai Asad naik bus atau kereta, bolak-balik kondekturnya tidak menagih tiket kepada Kiai Asad seolah-olah beliau tidak terlihat. Demikian juga ketika akan menyeberangi Selat Madura, seseorang tiba-tiba mengajaknya naik ke kapal bersamanya secara cuma-cuma. Tentu saja tawaran yang baik itu diterima. Juga setelah turun dari kapal, beliau kembali ditawari naik kendaraan ke Jombang secara cuma-cuma. Beliau menerima tawaran ini dengan rasa syukur. Kiai Asad yakin hal ini karena pengaruh uang barokah dari karomah Kiai Kholil. Uang tersebut sampai sekarang masih ada, disimpan dengan baik oleh almarhum Kiai Asad. Sejak memiliki uang tersebut, Kiai Asad tidak pernah kesulitan dalam masalah keuangan, khususnya dalam pembangunan pesantren. Jika Kiai Asad memerlukan sejumlah uang, maka uang logam pemberian Kiai Kholil diambil dan diajak bicara. Hei uang, panggil teman-temanmu, saya perlu uang. Ucap Kiai Asad sambil menepuk-nepuk uang logam dengan penuh keyakinan. Tidak lama datanglah seseorang dengan membawa sekoper uang untuk diserahkan kepada Kiai Asad. Beragam cara datangnya rezeki melalui uang barokah tersebut. Bahkan dalam kesempatan lain, terkadang datang pada tengah malam, tiba-tiba sebuah mobil masuk ke pesantren dengan membawa sekoper uang disumbangkan untuk pembangunan pesantren. Subhanallah, Masya Allah. Kisah kedua, Mbah Masum dikurung seperti ayam jago. Mbah Masum waktu muda adalah seorang pengembara ilmu ke beberapa kiai di berbagai pesantren. Konon ketika Mbah Masum mau menyantri kepada Kiai Kholil Bangkalan, tanda-tanda keutamaan Mbah Maksum telah diketahui secara khasyaf oleh Kiai Kholil. Diceritakan, sehari sebelum kedatangan Mbah Maksum ke Bangkalan, Kiai Kholil menyuruh santri-santrinya membuat kurungan ayam jago. Tolong aku dibuatkan kurungan ayam jago. Besok akan ada ayam jago dari tanah Jawa yang datang ke sini, kata Kiai Kholil kepada santrinya. Begitu Mbah Maksum datang yang saat itu usianya sekitar 20-an tahun, beliau langsung diperintah masuk ke kurungan itu. Dengan penuh hormat tazim Mbah Masum menuruti perintah Kiai Kholil. Kiai Kholil kemudian berkata kepada santri-santrinya, inilah yang kumaksudkan sebagai ayam jago dari tanah Jawa, yang kelak akan menjadi jagoan tanah Jawa. Pada waktu lain, Mbah Maksum disuruh oleh Kiai Kholil untuk mengajar kitab Alfiyah, yaitu kitab ilmu Nahwu, selama 40 hari. Anehnya pengajaran dilakukan oleh Mbah Maksum di sebuah kamar tanpa lampu, sedangkan santri-santrinya berada di luar. Mbah Maksum hanya 3 bulan nyantri di Kiai Kholil Bangkalan. Ketika hendak pulang Kiai Kholil memanggilnya dan mendoakan dengan doa sapu jagat. Lalu saat Mbah Maksum pergi beberapa meter beliau dipanggil lagi oleh Kiai Kholil dan didoakan dengan doa yang sama. Dan hal ini terjadi berulang hingga 17 kali. Masya Allah. Sampai akhirnya beberapa waktu kemudian Mbah Masum menjadi kiai besar yang memiliki banyak santri dan mendirikan pondok pesantren di Lasem, Jawa Tengah. Barokallah. Kisah ketiga, Kiai Wahab Hasbullah adalah macan dari tambak beras Jombang. Pada suatu hari di bulan Syawal,
Kiai Kolil memanggil semua santri. Kemudian beliau mengatakan, "Santri-santri sekalian, untuk saat ini kalian harus memperketat penjagaan pondok. Karena tidak lama lagi, akan ada macan masuk ke pondok kita." Sejak itu, setiap hari semua santri melakukan penjagaan yang ketat di pondok pesantren. Hal ini dilakukan karena di dekat pondok pesantren ada hutan yang konon angker dan berbahaya, sehingga khawatir jika ada macan muncul dari hutan tersebut. Setelah beberapa hari ternyata macan yang ditunggu-tunggu tidak juga muncul jua. Pada minggu ketiga, Kiai Kolil memerintahkan santri-santri untuk berjaga-jaga ketika ada pemuda kurus tidak terlalu tinggi dan membawa tas koper masuk ke komplek pondok pesantren. Begitu sampai di depan rumah Kiai Kolil, pemuda itu mengucapkan salam "Assalamualaikum". Mendengar salam pemuda tersebut, Kiai Kolil justru malah berteriak memanggil santri-santrinya, "Hai santri-santri, ada macan. Macan, ayo kepung, jangan sampai masuk ke pondok." Mendengar teriakan Kiai Kolil, serentak para santri berhamburan membawa apa saja yang bisa dibawa untuk mengusir pemuda tersebut yang dianggap macan. Para santri yang sudah membawa pedang, celurit, dan tongkat, mengerubuti macan, yang tidak lain adalah pemuda itu. Muka pemuda itu menjadi pucat pasi ketakutan. Karena tidak ada jalan lain, akhirnya pemuda tersebut lari meninggalkan komplek pondok tersebut. Karena tingginya semangat untuk nyantri ke pondok yang diasuh oleh Kiai Kolil, keesokan harinya pemuda itu mencoba memasuki pesantren lagi. Meskipun begitu, dirinya tetap memperoleh perlakuan yang sama seperti sebelumnya. Karena rasa takut dan kelelahan akhirnya pemuda tersebut tidur di bawah beduk kentongan yang ada di musola pesantren. Ketika tengah malam, dirinya dibangunkan dan dimarah-marahi oleh Kiai Kolil. Setelah itu dirinya diajak oleh Kiai Kolil ke rumahnya dan dinyatakan sebagai salah satu santri dari pondok yang beliau pimpin. Sejak itu, pemuda tersebut resmi sebagai santri pondok. Pemuda yang dimaksud itu adalah Kiai Abdul Wahab Hasbullah yang menjadi salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Ternyata apa yang diprediksi oleh Kiai Kolil menjadi kenyataan. Abdul Wahab Hasbullah benar-benar menjadi macan Nahdlatul Ulama. Dan juga menjadi pemimpin pondok pesantren Tambak Beras Jombang. Subhanallah. Barokallah. Kisah keempat. Kiai Bahar Sidogiri dihukum menghabiskan nasi dan buah-buahan sebanyak 40 porsi. Pada suatu pagi, santri bernama Bahar dari Sidogiri merasa gelisah, karena pagi itu tidak bisa sholat subuh berjamaah. Bahar tidak sholat jamaah bukan karena malas, tetapi disebabkan halangan junub. Pasalnya, semalam Bahar bermimpi tidur dengan seorang wanita. Sangat dipahami kegundahan Bahar, sebab wanita itu adalah istri Kiai Kolil gurunya. Menjelang subuh, terdengar Kiai Kolil marah besar sambil membawa sebilah pedang seraya berucap, "Santri kurang ajar. Santri kurang ajar." Para santri yang sudah naik ke masjid untuk sholat berjamaah merasa heran dan tanda tanya, apa dan siapa yang dimaksud santri kurang ajar itu. Subuh itu Bahar memang tidak ikut salat berjamaah, tetapi bersembunyi di belakang pintu masjid. Seusai sholat subuh berjamaah, Kiai Kolil menghadapkan wajahnya kepada semua santri seraya bertanya, "Siapa santri yang tidak ikut berjamaah?" Tanya Kiai Kolil. Semua santri merasa terkejut, tidak menduga akan mendapat pertanyaan seperti itu. Para santri menoleh ke kanan kiri mencari tahu siapa yang tidak hadir. Ternyata yang tidak hadir waktu itu hanyalah Bahar. Kemudian Kiai Kolil memerintahkan mencari Bahar dan dihadapkan kepadanya. Setelah diketemukan, Bahar dibawa ke masjid. Kiai Kolil menatap tajam-tajam kepada Bahar seraya berkata, "Bahar, karena kamu tidak ikut sholat subuh berjamaah maka harus dihukum. Tebanglah 2 rumpun bambu di belakang pesantren dengan petok ini," perintah Kiai Kolil. Petok adalah sejenis pisau kecil, dipakai menyabit rumput. Setelah menerima perintah itu, segera Bahar melaksanakan dengan tulus. Dapat diduga bagaimana Bahar menebang 2 rumpun bambu dengan suatu alat yang sangat sederhana sekali, tentu sangat kesulitan dan memerlukan tenaga serta waktu yang lama sekali. Hukuman itu akhirnya diselesaikan dengan baik. "Alhamdulillah, sudah selesai, Kiai," ucap Bahar dengan sopan dan rendah hati.
Kalau begitu, sekarang kamu makan nasi yang ada di nampan itu sampai habis, perintah Kiai Kholil kepada Bahar. Konon diceritakan nasi yang dimakan itu sebanyak 40 porsi, cukup jika dimakan oleh 40 orang. Setelah Bahar melaksanakan hukuman yang kedua, santri Bahar lalu langsung disuruh makan buah-buahan sampai habis yang ada di nampan yang telah tersedia. Mendengar perintah itu Bahar melahap semua buah-buahan yang ada di situ, konon buah-buahan itu juga sangat banyak, cukup untuk dimakan 40 orang. Setelah itu Bahar diusir oleh Kiai Kholil seraya berucap, "Wahai santri-santri, semua ilmuku sudah dicuri oleh orang ini," ucap Kiai Kholil sambil menunjuk ke arah Bahar. Setelah itu Bahar pulang meninggalkan pesantren Kiai Kholil menuju kampung halamannya. Dan beliau akhirnya menjadi pemimpin dan pengasuh pesantren Sidogiri. Subhanallah barokallah. Kisah ke-5, Muhammad Rawi mendapatkan kitab Alfiyah tulisan Kiai Kholil. Muhammad Rawi Mancengan Modung Bangkalan adalah salah satu santri Kiai Kholil yang beruntung mendapatkan kitab Alfiyah dari sang guru. Muhammad Rawi muda awalnya mondok di pesantren Siwalan Panji Sidoarjo. Kesehariannya beliau sibuk dengan mengaji berbagai macam kitab. Selain itu, beliau juga sering bertapa di waktu malam. Tempat pertapaannya agak aneh karena beliau selalu berendam di sungai yang ada di samping pondok, sambil berzikir secara terus-menerus sampai subuh menjelang. Suatu ketika di malam hari, beliau turun ke sungai seperti biasanya, berendam sambil berzikir tiada henti. Dalam kekhusyuannya, tiba-tiba beliau tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu, beliau bertemu dengan seseorang berpakaian putih. Dari atas sebuah bukit orang itu berkata, "Kalau kamu ingin alim ilmu nahu, datanglah ke pondok Demangan Bangkalan, belajarlah kepadaku." Muhammad Rawi terbangun dari tidurnya, sekujur tubuhnya yang dingin kemudian terasa hangat dan gemetar. Segeralah beliau naik ke darat dan kembali ke kamarnya di pondok. Sampai menjelang subuh, Muhammad Rawi sama sekali tidak bisa memejamkan matanya karena mimpi yang baru dialaminya terus membuatnya berpikir apa yang harus dilakukannya. Setelah berpikir lama, beliau akhirnya memutuskan untuk memenuhi perintah orang berwibawa itu yang dilihatnya dalam mimpi. Keesokan harinya, Muhammad Rawi segera sowan kepada Kiai Haji Yakub pengasuh pondok pesantren Siwalan Panji Sidoarjo saat itu, dan menceritakan mimpi yang dialaminya. Mendengar penuturan santri yang disayanginya itu, Kiai Yakub langsung memerintahkan untuk segera melaksanakan petunjuk dalam mimpi itu. Setelah mendapatkan izin dari gurunya, Muhammad Rawi segera menuju ke Demangan Bangkalan. Setelah sampai di pondok Demangan, Muhammad Rawi segera sowan kepada Syekhona Kholil. Namun belum sempat menyampaikan tujuannya untuk mondok, tiba-tiba Syekhona Kholil langsung mengusirnya, sehingga membuat Muhammad Rawi langsung keluar karena ketakutan yang luar biasa. Tetapi dia sadar, bahwa ini adalah cara Syekhona Kholil untuk menguji kesungguhannya untuk mengaji dalam menuntut ilmu. Keesokan harinya dia kembali sowan lagi. Namun Syekhona Kholil kembali mengusirnya, begitu seterusnya sampai beberapa hari. Muhammad Rawi dengan sabar menerima ujian ini, sehingga dia tidak berani lagi untuk sowan kepada Syekhona Kholil. Muhammad Rawi bingung dan hanya bisa menunggu dan menunggu di luar komplek pesantren Demangan. Tibalah di hari keempat, Syekhona Kholil memerintahkan salah satu santri untuk mencari Muhammad Rawi dan membawanya ke dalam beliau. Bukan main gembiranya Muhammad Rawi, segera saja dia langsung sowan kepada Syekhona Kholil. Sesampainya di dalam, Syekhona Kholil menanyakan maksud kedatangannya ke pondok Demangan. Dengan penuh ta'zim Muhammad Rawi menyampaikan keinginannya untuk mengaji kepada beliau. Syekhona Kholil kemudian berkata, "Saya menulis kitab Alfiyah dan akan saya jual sama kamu, ayo tawar harganya." Tentu saja Muhammad Rawi gembira luar biasa, tapi dia bingung mau menawar berapa karena Syekhona Kholil tidak menyebutkan berapa harganya. Namun karena diperintah oleh beliau, Muhammad Rawi akhirnya berani mengajukan tawaran 100 duit sen. "Itu terlalu mahal, turunkan lagi," dawuh Syekhona Kholil. Kemudian diturunkan 20, namun ditolak, diturunkan lagi 20 sampai akhirnya 20 duit sen dan disetujui oleh Syekhona Kholil. Setelah mendapatkan kitab Alfiyah tulisan tangan sang guru, Muhammad Rawi sangat gembira dan bersemangat.
Setiap waktu kitab itu selalu dibaca dan dipelajarinya, sampai menghafal seluruh isinya. Setelah mengaji kepada Syekhona Khalil dengan kitab Alfiyahnya, Muhammad Rawi menjadi seorang yang alim ilmu nahwu, hafal seluruh isinya 1000 bait dari awal sampai akhir, bahkan konon beliau juga bisa menghafal sekalipun dibolak-balik dari bagian belakang ke bagian depan. Setelah Kiai Muhammad Rawi wafat, kitab Alfiyah tersebut diwariskan kepada putra tertuanya, Kiai Tolha Rawi, yang juga merupakan santri Syekhona Khalil. Kiai Yolha inilah yang mendampingi Syekhona Khalil ketika menjelang detik-detik wafatnya beliau. Kitab tersebut kini sudah berusia lebih dari 120-an tahun yang terhitung dari tahun yang ditulis di bagian belakang kitab, dan kondisinya masih utuh dan tersimpan rapi di Pondok Pesantren Tolhawiyah Sumur Nangka Modung Bangkalan Madura. Masya Allah subhanallah. Itulah beberapa kisah tentang karomah dan barokah ilmu Syekhona Khalil Bangkalan kepada beberapa santrinya. Walaupun cara mengajarnya bisa dibilang di luar kebiasaan umum atau unik, namun santri-santrinya tersebut semuanya mendapatkan karomah dan barokah ilmu, sehingga akhirnya mereka menjadi ulama dan kiai besar di berbagai daerah di Jawa dan Nusantara. Barokallahu lana, biulumihim amin. Insya Allah. Dengan membaca atau mendengarkan manakib, yaitu kisah-kisah para waliullah serta orang-orang soleh, maka kita akan merasakan hikmah dan faedahnya. Amin.